Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salim santun filah. Rahayu rahayu rahayu, salam bingit. Jumpa kembali saudaraku di mana saja berada. Jumpa kembali sahabatku di mana saja. Pada sesi kali ini tim Samudra Misteri, saya sebagai juru bicaranya akan membahas khasiat komplit dari doa nurbuah. Doa nurbuah ini adalah doa yang sangat terkenal dan termasyhur di kalangan para kiai-kiai ilmu hikmah dan ulama-ulama zaman dahulu atau salaf. Karena khasiat atau faedah atau keistimewaannya sangat banyak sekali. Lalu bagaimana caranya untuk mengamalkannya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, nih, sebelum kita mengamalkan doa nurbuat, ini tata caranya sebelum mengamalkan doa nurbuat. Nah, yang ingin mencatat, saudaraku, sahabatku, silahkan dicatat. Nah, sediakan pena, sediakan buku. Oke, kita dari awal. Ini tata cara mengamalkan doa nurbuat. Adapun khasiat doa nurbuat itu diantaranya adalah jika dibaca sehabis sholat 5 waktu, insya Allah segala cita-cita dan maksud atau hajat akan cepat terkabul. Jika seseorang mempunyai musuh, baca doa nurbuat ini agar musuh tidak memusuhi lagi. Insya Allah dengan karomah doa nurbuat ini musuh akan menyayangi Anda, mengasihi Anda. Ada pula bagi sahabat yang ingin wajahnya selalu bersinar, berseri-seri, riang gembira, bacalah doa nurbuat ini juga. Doa ini juga bisa untuk melemahkan musuh atau penguasa yang zalim atau benci kepada kita. Jika ada orang bertengkar ataupun ribut, jika dibacakan doa ini insya Allah lekas damai. Jika seorang ingin melamar gadis idamannya, maka doa ini pun dibaca dengan memohon supaya tunangannya menerima. Caranya berpuasa 1 hari, kemudian pada malam harinya jangan tidur sambil membaca doa nurbuat ini di tempat yang sepi dan bersih. Insya Allah lamarannya akan diterima. Jadi doa nurbuat ini sangat bagus diamalkan oleh praktisi spiritual, supranatural, ataupun paranormal. Karena doa nurbuat ini sangatlah multifungsi sesuai dengan keinginan atau niat kita. Adapun khasiatnya lagi, doa nurbuat itu yaitu sebagai doa untuk mengangkat benda-benda gaib, pusaka ataupun batu ataupun lain-lainnya yang berada di alam gaib, atau untuk dematerialisasi, ya, memindahkan benda nyata yang berada di alam gaib atau dipindahkan menjadi wujud, atau benda-benda yang nyilum. Maksudnya nyilum itu kalung kita jatuh ke tanah atau di rumah, lama-kelamaan diselimuti oleh kekuatan gaib, tidak terlihat, seperti itu. Bahkan para ulama menyebutkan doa nurbuah ini jika diamalkan terus itu
itu bisa mengangkat derajat seseorang. Jadi apabila seorang manusia biasa bisa menjadi berwibawa seperti pemimpin, jika diamalkan oleh pendeta bisa menjadi wali, jika diamalkan wali bisa menjadi pendeta, jika ingin diamalkan oleh bangsa jin, secara terus menerus bisa jin bisa berwujud menjadi manusia. Maka jadi jika ada binatang yang mengetahui atau paham, dia akan menjadi binatang atau makhluk yang sempurna. Jika dibaca satu kali ketika matahari terbenam, maka Allah memberi ampunan segala dosanya. Jika mempunyai musuh, maka musuh akan sayang. Jika tidak hafal, ditulis lalu disimpan di rumah, akan membawa berkah atau menjadi rajah ya, atau wifik. Itu akan diselamatkan oleh Allah dari sihir, teluh tenung dan penyakit, karena di dalam doa Nubuat ada Ismul Azam, asma-asma Allah yang mulia, asma-asma Allah yang agung. Apabila diletakkan di tempat-tempat yang menakutkan atau tempat-tempat yang dihuni oleh jin-jin yang rusak ataupun yang suka mengganggu, jin-jinnya maka akan bubar. Jadi doa Nubuat ini untuk menetralisir tempat usaha, menetralisir rumah, menetralisir kebun yang akan dibangun rumah. Bisa juga untuk ruqyah, pengobatan penyakit medis ataupun non medis. Dulu saya pernah ada orang datang minta mabuknya berhenti, kecanduannya berhenti. Saya doakan air itu dengan doa nubuah, saya niatkan saya mohonkan kepada Allah dengan lantaran doa nubuat ini, semoga mabuknya atau kecanduannya berhenti. Alhamdulillah bisa berhenti, bisa berkurang. Untuk mengobati orang gila, untuk memandikan orang gila ya, 40 malam. Di bak sediakan air, bacakan doa Nubuat 41 kali, lalu dibuat memandikan orang gila, stres, depresi. Apabila dibaca setiap hari, maka akan diberi keselamatan dunia hatal akhirat hingga ke akhirat. Apabila dibaca pada malam Jumat itu 50 kali, insya Allah terhindar dari kekufuran, kekafiran, keingkaran, bid'ah, dan dijauhkan dari pekerjaan jelek. Apabila ingin melihat barang-barang yang indah, maka bacalah doa ini 100 kali pada malam Sabtu, insya Allah berhasil maksud. Apabila ingin melihat alam gaib atau peka batinnya, itu mengamalkan doa Nubuah ini. Setiap sudah sholat 5 waktu atau setiap malam, minimal ya 7 kali sampai 3 kali, maksimal ya 41 kali. Doa Nubuat juga bisa untuk pawang hujan, menggeser hujan. Doa Nubuat juga bisa untuk menarik rezeki, ini sudah saya buktikan. Untuk mendongkrak rezeki sebuah institusi, sebuah sekolahan, sebuah yayasan, sebuah padepokan, dan lain-lain. Apabila Anda sedang dalam perjalanan berlayar naik perahu di laut, maka bacalah doa Nubuat ini, tiupkanlah ke laut atau ke jalan yang akan Anda lalui, maka akan diberi Allah keselamatan. Jika dibaca pada hari malam minggu, maka akan awet muda. Jika dibaca pada hari Senin, maka akan diberikan keselamatan. Jika dibaca pada hari Selasa, akan diberi kekuatan. Jika dibaca hari Rabu, maka akan kuat tulang-tulangnya. Jika akan dibaca pada hari Kamis, maka akan tampan dan bagus wajahnya atau auranya. Jika ada binatang galak, akan menjadi
terbungkam atau patuh. Begitu penjelasan para ulama-ulama terdahulu, para kiai-kiai sepuh. Makanya para kiai sepuh banyak yang hafal ya doa nubuah atau mengamalkan doa nubuah. Dan jika dibaca tiap malam atau pada tengah malam, malaikat akan membawa rahmat kepada kita. Jika dibaca pada siang hari raya, akan apa yang menjadi hajatnya akan terkabul. Akan tersambung energinya dengan nur keilahian. Akan mempertinggi power keilmuan bagi yang bergerak di bidang ilmu gaib, supranatural, spiritual. Akan diberi mimpi-mimpi yang indah, gampang dapat ilham atau petunjuk batin. Jika ada orang sakit, dibacakan pada minyak, diusapkan pada tempat yang sakit. Ada orang sakit, dibacakan pada air untuk meruqyah, insya Allah diberi kesembuhan. Jika ingin mendatangi raja, pejabat, atau pembesar, biar sayang, biar kasih, dan hajatnya dikabulkan, baca doa nubuat. Buat nagih hutang, ketika berangkat menagih hutang, baca doa nubuat. Jika ingin kuat berjalan, bacalah doa nubuat pada daun sirih lalu usapkan di kaki. Ini untuk para olahragawan, pelari. Diusapkan dari kepala hingga ke kaki, insya Allah diberi kuat berjalan. Jika pergi perang atau ke tempat persidangan, bacalah doa nubuat. Insya Allah diberi keselamatan untuk membangkitkan energi seseorang. Jika ada saudara Anda, sahabat Anda yang sulit untuk melahirkan, maka bacalah air di piring putih atau mangkok, tiupkanlah kemudian diminumkanlah, mohonkan kepada Allah biar diberi kemudahan melahirkan. Jika ada orang sakit, dibaca lalu ditiupkan, sakit apa saja. Jadi intinya untuk pengobatan, ruqyah, juga bisa juga untuk pemagaran gaib, pemagaran kebun rumah dan sebagainya. Jika ada orang yang digigit ular, untuk mengobatinya, dibacakan pada tempat yang terluka. Jika ingin untuk mendatangkan raja jin atau jin yang tinggal suatu tempat, maka bacalah doa nubuat ini. Di situ 100 kali atau lebih ya. Jika ingin dimuliakan orang, ingin berwibawa, berkarismatik, amalkanlah doa nubuat. Bahkan kalau di ulama-ulama zaman dulu, kiai zaman dulu, kunir dibacakan doa nubuat, dipendem, bisa jadi emas. Untuk melamar pekerjaan, untuk melamar wanita. Jadi kalau guru saya mengatakan untuk menarik atau mengangkat benda pusaka ya pakai doa nubuat. Tapi ya dengan sarana lain misalnya seperti buhur, dupa, minyak wangi dan lainnya. Itu bahkan untuk menarik mustika-mustika itu, tapi jumlah bilangannya yang sangat banyak untuk membaca doanya tersebut. Karena apa? Baca doa itu seperti minum obat, ada dosisnya. Dalam keilmuan hikmah. Jadi ada aturannya, dibaca berapa kali. Makanya sebelum mengamalkan doa nubuah, konsultasikan dulu dengan ahlinya. Untuk menambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah, mari kita mengamalkan doa nubuah. Minimal ya dengan tataran biasa saja sehabis sholat 1 kali. Ini ada sudah Samudra Misteri tuliskan tata cara mengamalkan doa nubuah. Dari sebelum kita mengamalkan, kita wudhu dulu, lalu sholat hajat. Boleh sholat hajat khusus, sudah saya unggah di konten yang telah lalu. Sholat hajat khusus
diajarkan para ulama, bisa dilihat. Setelah sholat hajat baru duduk, pakai wewangian, baca syahadat 1 kali, sholawat nabi 1 kali, istighfar 1 kali, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 1 kali. Lalu baca tawasulnya, ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayulillailahul fatihah. Saya ulang, bisa ditulis ya. Ila hadratin nabiyya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayulillailahul fatihah. Ila hadratin nabiyya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayulillailahul fatihah. Sudah, dari atas ya. Baru ke sini ditulis, sip. Selanjutnya, ila arwahi arba'atil khulafaur rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umaro wa Usmano wa Usmana wa Ali syai'ulillahi lahum al-fatihah. Lahumul fatihah. Saya ulang, ila arwahi arba'atil khulafaur rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umaro wa Usmana wa Ali syai'ulillahi lahumul fatihah. Ila arwahi arba'atil khulafaur rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umaro wa Usmana wa Ali syai'ulillahi lahumul fatihah 1 kali ya ini. Nah, lalu sehabis itu baca al-fatihah 1 kali, baru ila majdudin al-karmani syai'ulillahi lahul fatihah. Ila Syekh Majdudin al-karmani syai'ulillahi lahu al-fatihah. Tulis ya, ini pelan-pelan. Ila Syekhi Majdudin al-karmani syai'ulillahi lahu al-fatihah. Baru bawahnya wa ila ruhi man ajazani, ini tulis yang mengijazahkan, nama guru Anda yang mengijazahkan. Al-Fatihah. Nah, setelah selesai tawasul, baru baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Baca surat Al-Falaq 1 kali. Qul a'udzu bil falaq. Itu 1 kali ya. Baru baca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas itu 1 kali. Baru sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh pakai sholawat Jibril, boleh Shallallahu ala Muhammad 11 kali. Baru baca doa nurbuah. Nah, kalau ini sudah selesai, baru baca doa nurbuah. Saya ulang dari awal. Sholat sunnah, wudhu dulu. Sholat hajat khusus, boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Lalu duduk di ruangan yang bersih, memakai minyak wangi. Baca syahadat 1 kali, sholawat Nabi 1 kali, istighfar 1 kali, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 1 kali. Terus baca tawasul, ila hadratin nabiyya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahul fatihah, baca al-fatihah 1 kali. Ila arwahi arba'atil khulafaur rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Usmana wa Ali syai'ulillahi lahumul fatihah, baca al-fatihah 1 kali. Ila Syekhi Majdudin al-karmani syai'ulillahi lahu al-fatihah, baca al-fatihah 1 kali. Wa ila ruhi man ajazani, sebutkan yang orang yang mengijazahkan, nama orang yang mengijazahkan, al-fatihah. Baru baca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 1 kali, surat An-Nas 1 kali, sholawat Nabi 11 kali. Baru baca doa nurbuat. Oke, nanti kita tuliskan dulu doa nurbuatnya. Sobat, ini sudah saya tulis di papan doa nurbuat, teks doa nurbuat. Nah, bisa sahabat lihat juga di kitab Majmu' Syarif ya. Cari di toko kitab, itu kitabnya Majmu' Syarif, nanti ada di situ. Doa nurbuat bagian belakang biasanya. Nah, perlu diketahui sahabat juga, saya pernah membaca doa nurbuat di suatu makam tua itu 41 kali. Sesudah itu saya berputar-putar di sekitar makam. Nah, tiba-tiba mata saya melihat ada beberapa benda kuno, koin kuno
dan benda-benda kuno lainnya tergeletak begitu saja. Yang mungkin tadinya tidak ada ya. Ini kita tidak menarik pusaka ataupun benda-benda gaib pada waktu itu, cuman mungkin karena Allah dan karena barokah doa Nurbuat itu sendiri, jadi benda itu muncul dengan sendirinya. Karena yang mengijazakan doa Nurbuat saya ini adalah Ki Agus Singolangit ya, itu di Seragi Banyuwangi rumahnya. Jadi saya gurukan doa Nurbuat ini. Doa Nurbuat ini juga bisa untuk tergiling, famili, anak, saudara, handetolan Anda jika ada yang minggat tanpa sebab diputar giling biar pulang, dibacakan pada pakaiannya kemudian diputar-putar. Itu ada cara tersendiri. Bisa untuk mengobati orang kena guna-guna, santet dan sebagainya, untuk membersihkan badan, untuk meruat orang, untuk menyembuhkan orang kena guna-guna ya. Cari garam kasar, bacakan doa Nurbuat ini 100 atau 41 kali, masukkan dalam bak berisi air, lalu mandikanlah si pasien. Boleh dibawa ke laut, dibacakan doa Nurbuat sebelumnya dengan niat untuk membersihkan segala penyakit di dalam tubuh manusia. Jadi masih banyak lagi tentang doa Nurbuat ini. Jika sering membaca amalan doa Nurbuat ini, memang kita akan tersambung dengan alam astral, mudah memahami alam astral, mudah sering nemu benda-benda kuno. Saya dulu sebelum kenal gua istana atau kenal dengan Alas Puro, saya dulu mengamalkan baca doa Nurbuat itu ya begitu, langsung ada hawatib atau pesan gaib. Di sana itu ada pertapaan Soekarno contoh. Nah, seperti itu doa Nurbuat itu sangat banyak diamalkan oleh para sesepuh. Mengapa doa Nurbuat bisa untuk menarik rezeki? Itu di kalimat ini, waksir amwali, itu artinya perbanyaklah hartaku. Nih, tawil umri, ya Allah panjangkanlah usiaku. Wasoke ajsadi, ya Allah kuatkan jasadku, sehatkan jasadku. Waqdi hajati, kabulkanlah hajatku, mohon dalam hati. Wa aksir amwali, perbanyaklah harta bendaku. Nah, makanya ini bisa untuk menarik pusaka ya, ditarik di sini nih. Wa aksir amwali, perbanyaklah benda, harta bendaku, benda-benda kan. Wa auladi, dan perbanyaklah anakku. Nah, ini yang jika seorang pimpinan pondok pesantren sepi santrinya ya berdoa Nurbuat ini, perbanyaklah. Wa auladi, anak-anak didikku. Jika pemimpin akan digandrungi banyak bawahnya ya wa auladi, perbanyaklah auladi, anak itu dalam arti bukan anak kandung saja ya, bisa anak murid jika dia seorang guru, jika dia seorang punya yayasan. Di sini wahabi linnas ajmain, dan jatuhkan rasa cinta semua kepada semua manusia. Jadi kita menarik simpati, rasa kasih sayang manusia. Jadi ini ada unsur mahabbah, karismatik. Nah, di sini nih. Itu rahasianya. Mengapa bisa untuk pengobatan penyakit non medis? Karena di sini waqul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Di sini telah datang yang benar, yang hak akan pasti lenyap. Wa nanzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi diturunkannya Al-Qur'an itu untuk syifa. Syifa itu pengobat, untuk obatnya umat, lil mu'minin, untuk kasih sayang dan obat. Itu Al-Qur'an itu diturunkan. Wa nunazilu minal qur'ani ma huwa syifa. Jadi obat itu bisa artinya solusi, untuk solusi kehidupan manusia. Baik, marilah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zis sultanil azim wa zil mannil qadim
wa dzil wajhil karim wa waliyil kalimatit tamati wa ta'awatil mustajabati akilil hasani wal husaini min anfusil haqqi wa ainil qudrati wan nazirina wa ainil insi wal jinni wa ayyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa ila dzikrul lil alamin wa mustajabul luqmanil hakim wa mustajabul luqmanil hakim wa warisa Sulaimanu Dawud alaihi massalam al-wadudu dzul arsil majid tawil umri wa sahih ajzati waqti hajati wa waksir amwali wa aulati wa habibalin nasi ajmain wa tabatil adawata kullaha min bani adam alaihi salam. Kullaha min bani adam alaihi salamu man kana hayya wa yahiqqal qawlu alal kafirin wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wala yazidu zalimina illa khasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang kelebihan sedikit ini. Wa mustajabul luqmanul hakim ini satu kali saja. Nah, banyakkan dikit. Memang ada versi lain yang di sini bukan wa mustajabul luqmanul hakim tapi wa mustajabul qur'anil karim ada. Bahkan ada yang dipakai sekaligus jadi wa mustajabul qur'anil karim wa mustajabul luqmanul hakim. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dzis sultanil azim wa dzil mannil qadim wa dzil wajhil karim wa waliyil kalimatit tamati wa da'awatil mustajabati akilil hasani wal husaini min anfusil haqi wa ainil qudrati wan nazirina wa ainil insi wal jinni wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajabul luqmanul hakim wa warisa Sulaimanu Dawud alaihi masalam al-wadudu dzul arsil majid tawil umri ya Allah panjangkanlah umurku wasaqi ajzadi ya Allah sehatkan jasadku kuatkan jasadku waqti hajati kabulkanlah menjadi keinginanku waksir amwali perbanyaklah harta bendaku wa aulati dan anak-anakku wa habibalin nasi ajmain dan jadikanlah rasa cinta dan kasih sayang kepada seluruh manusia wa taba'adil adawata kullaha min bani adam alaihi salamu manka nahaya wa yahiqal qaul walal kafirin wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wala yazidu zalimina ila khasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan digunakan untuk kejahatan, misalnya untuk menyakiti orang, membinasakan orang jarak jauh. Jangan digunakan doa nurbuat untuk menyakiti orang jarak jauh, membuat sakit orang jarak jauh, intinya jangan gunakan doa nurbuat untuk hal-hal yang negatif, karena ini adalah doanya para aulia, para wali. Jika digunakan untuk hal-hal kejahatan, maka sungguh sangat berdosa. Jadi artinya Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, wahai zat yang memiliki kekuasaan yang agung, yang memiliki anugerah yang dahulu, memiliki wajah mulia, menguasai kalimat-kalimat yang sempurna dan doa-doa mustajab, penanggung Hasan dan Husain dari jiwa-jiwa yang hak, dan sesungguhnya orang-orang kafir benar-benar akan menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka ketika mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, sungguhnya ya Muhammad benar-benar orang gila. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. Dan yang mengijabahi Luqman Hakim, dan Sulaiman telah mewarisi Dawud alaihissalam. Allah zat yang maha pengasih lagi memiliki singgasana, lagi maha mulia. Panjangkanlah umurku, sehatkanlah badanku, kabulkanlah hajatku, perbanyaklah harta bendaku dan anakku, cintakanlah manusia semua, jauhkanlah permusuhan dari anak cucu Adam, orang-orang yang masih hidup, dan agar tetap ancaman siksa bagi orang-orang yang kafir, dan katakanlah yang hak telah datang, yang batil pasti lenyap, dan sesungguhnya perkara batil pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran tidak akan menambah pada orang-orang yang berbuat aniaya kecuali kerugian. Maha suci Allah Tuhanmu dan Tuhan yang maha mulia dari sifat-sifat yang diberikan oleh orang-orang kafir. Dan semoga keselamatan bagi para rasul, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itulah sahabat, tadi doa nur buah. Oke, semoga bisa menambah wawasan, keimanan, semangat, keislaman, bahwa doa nur buah ini sangat sekali banyak manfaatnya atau faedahnya. Samudera misteri. Samudera misteri. Salam wingit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.